Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Leoninda dari kelas 5C Pendidikan Biologi dengan NPM 20110602669 akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian dari evolusi. Apa sih yang dimaksud dengan evolusi itu? Evolusi merupakan suatu proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dan memerlukan waktu yang lama sehingga jutaan tahun untuk berubah dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Perubahan tersebut disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Berdasarkan arahnya, evolusi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah evolusi progresif, adalah evolusi yang memungkinkan dapat bertahan hidup atau survive, misalnya evolusi yang terjadi pada paruh burung finch. Kemudian yang kedua adalah evolusi regresif atau retrogresif, adalah evolusi yang kemungkinannya menjadi punah, misalnya evolusi dinosaurus. Kepunahan tidak hanya terjadi karena semakin memundurnya struktur yang melebihi proporsinya, misalnya pada rusa purba atau megalosaurus pada masa tersier. Kemudian berdasarkan skala perubahannya, evolusi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makroevolusi, adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar. Yang kedua adalah mikroevolusi, adalah proses evolusi yang hanya mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. Berdasarkan hasil akhir, evolusi terbagi menjadi dua, yaitu evolusi divergen, merupakan proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Kemudian evolusi konvergen, merupakan proses evolusi yang perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme pada garis sama dari nenek moyang yang sama. Misalnya pada ikan hiu dan lumba-lumba terlihat sama seperti organisme yang berkerabat dekat, tetapi hiu termasuk dalam Pisces sedangkan ikan lumba-lumba termasuk dalam mamalia. Ada beberapa teori terkait dengan sejarah perkembangan evolusi. Yang pertama adalah teori Aristoteles, yaitu pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang merupakan filosof pencetus berasal dari Yunani. Teori pemilihan yang dikemukakannya dikenal dengan teori abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup pertama kali di bumi adalah benda mati. Yang kedua adalah teori pemulihan Empedokles pada tahun 495 sampai 435 sebelum Masehi, yang menyetujui bahwa kehidupannya berasal dari lumpur hitam yang mendapat sinar dari matahari dan berubah menjadi makhluk hidup. Lalu yang kedua ada teori komunikasi dari Anaximander pada tahun 500 sebelum Masehi, sama berbicara dengan Aristoteles. Anaximander juga seorang filsuf asal Yunani yang menyatakan bahwa manusia berasal dari makhluk yang mirip dengan ikan sedang memperbaiki proses. Lalu yang keempat adalah teori pemulihan Count de Buffon pada tahun 1707 sampai tahun 1788 yang mengajarkan bahwasanya melibatkan variasi-variasi yang terjadi karena variasi alam sekitar diwariskan. Selanjutnya adalah teori evolusi Erasmus Darwin pada tahun 1731 sampai tahun 1802 yang membantah teori tentang Lamarck dalam bukunya yang berjudul Zoonomia. Dalam teorinya, ia mengemukakan tentang yang terjadi karena bagian fungsional terhadap rangsangan yang diwariskan. Lalu ada teori pemulihan George Cuvier pada tahun 1769 sampai tahun 1832 yang tidak memberikan kontribusi tentangannya. Hanya saja Cuvier mendukung tentang teori catatropisme yang menyatakan bahwa perencanaan hidup setiap strata tidak ada hubungannya kekerabatannya karena setiap strata terbentuk akibat bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Lalu ada teori pemulihan Sir Charles Lyell pada tahun 1797 sampai dengan tahun 1875 yang merupakan peneliti dari Skotlandia yang mengemukakan pendapatnya tentang pembahasan dalam bukunya Prinsip-prinsip Geologi. Dan Jean Baptiste de Lamarck pada tahun 1744 sampai 1892
yang menyetujui terdiri dari 3 poin, yaitu lingkungan memiliki kepentingan pada ciri dan sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Yang kedua adalah ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan ke keturunannya. Dan yang terakhir adalah organ yang sering digunakan akan tumbuh besar dan organ yang jarang digunakan akan berkurang atau mengalami penyusutan. Contohnya yang diberikan oleh Lamarck yaitu adalah pada hewan jerapah. Selanjutnya adalah teori pemulihan Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai dengan 1882 yang memiliki ide-ide sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada individu yang sama antara satu individu dengan individu yang lain. Lalu setiap populasi akan meningkat karena memiliki kemampuan bereproduksi. Lalu adalah populasi tidak akan terus bertambah karena ada faktor pembatas yang mengontrol kenaikan jumlah makanan dan predasi. Lalu jumlah individu baru yang lahir lebih banyak daripada individu yang dapat bertahan hidup. Kemudian persaingan antara individu muncul dalam mendapatkan makanan dalam supaya bertahan hidup. Lalu yang terakhir adalah adanya seleksi alam berhasil individu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.